Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fi daraini, amin ya rabbal alamin. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, untuk kali yang kedua ini kita akan meneruskan ngaji lockdown kita, yaitu kitab Nashihul Ibad. Malam hari ini tentu tidak akan lama, singkat saja. Yaitu pada bab 4, makalah yang ke-27 kitab Nashihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu wal ishruna. Wal maqalatu sabi'atu, utawi maqalah as-sabi'atu kang kaping 7, wal ishruna lan 20. Maqalah atau yang ke-27 an Sa'd bin Hilalin, saking Sa'd bin Hilal rahimahullahu, dari Sa'ad bin Hilal rahimahullah, dia menyampaikan Sa'ad bin Hilal menyampaikan annal abda idza adnaba manallahu ta'ala alaihi bi arba'i hisalin. Annal abda sak temene kawula iku idza adnaba arikalane nglampahi dosa sapa abad, arikalane nglakoni dosa sapa abad, ayat tegese soro dadi sapa abad dzambin iku dzambin duweni dosa. Jadi ketika ada seorang atau hamba itu melakukan dosa, tegese duweni dosa. Artinya kalau dia melakukan dosa atau dia punya dosa, manallahu ta'ala, manallahu moko paring nikmat sapa Allah, Gusti Allah Ta'ala maha sapa Allah. Ayat tegese an'ama paring nikmat sapa Allah ingatase alaihi ingatase aku. Sa'ad bin Hilal menyampaikan sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan dosa atau mempunyai dosa, aysara dzambin, ketika dia memiliki dosa, dia punya dosa, manallahu ta'ala, Allah tetap memberinya nikmat. Ini menarik ya. Ini kalau kita dibenci sama tetangga, mungkin kita nggak ngirim takjil mungkin. Kalau sayang kan. Kalau kita punya masalah sama istri kita, mungkin hari ini nggak dimasakin enak. Tapi Allah tidak. Allah itu
ketika ada hambanya melakukan dosa kepada Allah atau bermaksiat pada Allah, Allah itu tetap manallah, tetap memberikan nikmat kepada hamba-hambanya itu. Wah, luar biasa ini. Kita baru punya salah sama teman saja kadang-kadang jabrinya nggak dibales gitu kira-kira. Oke. Nah, nikmat itu biarba'i hisolin kelawan papat piro-piro perkara. Jadi Allah tetap akan memberikan nikmat kepada orang yang telah berbuat dosa kepadanya biarba'i hisolin kelawan papat piro-piro perkara. Jadi akan dikasih empat nikmat oleh Allah meskipun dia melakukan dosa kepada Allah. Tidak hanya satu tapi 4. Kok ini tetangga kita biasa ngasih takjil, kok hari ini enggak ya? Jangan-jangan ada masalah ya? Baru salah sedikit aja kadang-kadang kita sudah senewan sama orang lain, sudah senewan sama sahabat kita. Ya. Nah ini berbuat salah, berbuat dosa, itu masih diberikan nikmat oleh Allah. Bahkan 4 hal, kan luar biasa. Nah, ini yang sebenarnya harus kita syukuri ya, harus kita syukuri. Yang pertama, 4 nikmat itu la yahjubu anhu rizqa. La yahjubu orang ngalini sapa Allah anhu saking abet arizqa ing rizki. Yang pertama, ketika ada seorang hamba itu berdosa kepada Allah atau melakukan dosa kepada Allah, Allah tidak akan menghalang-halangi rezekinya. Jadi dia melakukan dosa kepada Allah, atau kita melakukan dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah, itu rezeki kita nggak dikurangi sama Allah, rezeki kita itu tidak ditutup-tutupi, tidak dihalang-halangi. Ini luar biasa. Kita tetap dapat rezeki. Ya rezeki itu jangan dimaknai misalnya uangnya banyak, itu enggak. Ya minimal kita tidak flu selama puasa misalnya, ini kan luar biasa, ini nikmat yang luar biasa. Ya nikmat sehat misalnya, ya nikmat sempat hari malam ini bisa tarawih dengan baik di rumah sama keluarga, ini kan nikmat yang luar biasa. Ya, jadi yang pertama, seorang hamba yang kemudian berdosa kepada Allah, dia tetap diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Ayat tegese layam na'uhu, orang nyegah, boten nyegah sapa Allah hu ing abet minar rizki saking rizki. Jadi Allah tidak mencegah, menghalang-halangi. Nah, ini kalau refleksi buat kita itu, ini sebenarnya bagus ini ya. Kita kadang-kadang punya dosa sama teman itu, lalu aksesnya kita tutup gitu. Ya nggak usah jauh-jauh. Ya, mungkin saya sendiri pernah melakukan gitu. Jadi kalau sudah nggak cocok sama teman buat kesalahan, teman buat dosa, apalagi misalnya kesalahannya fatal, itu lalu kemudian ya dilupakan atau bahkan dihalang-halangi atau ditinggalkan, kira-kira begitu. Baik, ini yang pertama. Jadi meskipun seorang hamba itu melakukan kesalahan atau dosa, berbuat dosa atau mempunyai dosa kepada Allah, Allah tetap memberinya nikmat berupa yang pertama adalah rezeki. Allah tidak menghalangi rezekinya. Kemudian yang kedua, wala yahjubu lan orang ngalini sapa Allah anhu saking abd as-sihhata ing waras atau kesehatan atau sehat.
Yang kedua, kalau ada hamba yang melakukan dosa, melakukan salah, bermaksiat kepada Allah, hamba itu tetap mendapatkan nikmat berupa kesehatan. Allah tidak akan menghalangi. Ayat tegese layam na'uhu, orang nyegah sapa Allah hu ing abad min sihatil badani, saking warase badan. Jadi ada orang maksiat, cekikikan, tertawa, terbahak-bahak, itu sebenarnya autokritik yang luar biasa kepada kita. Sudah salah, sudah maksiat, terbahak-bahak, tertawa, lepas misalnya. Nah itu kan sebenarnya autokritik itu. Kita itu bisa tertawa, terbahak-bahak ketika bermaksiat kepada Allah, itu bagian dari autokritik. Kenapa? Lah itu tertawa, terbahak-bahak itu kan bagian daripada apa? Bagian daripada rizki. Apa? Dia sehat, buktinya dia bisa tertawa, dia bisa senyum-senyum, dia bisa bahagia misalnya. Nah ini autokritik ya. Atau contoh-contoh yang lain saya kira banyak. Jadi kalau dia atau kita melakukan kesalahan kepada Allah, kita tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sehat. Dalam hal ini adalah min sihatil badani, saking warase awak atau badan. Sahabat-sahabat ngaji lockdown yang dirahmati oleh Allah, banyak kejadian di antara kita yang atau hal-hal yang berada di sekitar kita yang kadang-kadang memang kita tidak mampu untuk mensyukurinya itu. Ketika kita salah, ketika kita berbuat dosa kepada Allah, kita kemudian tidak merasa bahwa kita tetap diberikan kesehatan, kita tetap diberikan kekuatan, ya. Bahkan kekuatan untuk meninggalkan perintah Allah. Ini sangat punya makna autokritik yang luar biasa bagi kita. Kemudian yang ketiga, wala yudhiru lan ora nglairake sapa Allah alaihi ngatasi abet adzamba ing dosa. Bal balik yasturuna nutupi sapa Allah yasturuhu, bal balik yasturuhu nutupi sapa Allah hu ing abad. Yang ketiga, Allah tidak mempublikasikan dosa-dosa kita, ya. Allah tidak mengeksplorasi atau mengumumkan dosa-dosa kita di ruang publik. Tapi apa? Bal balik yasturuhu nutupi sapa Allah hu ing abad. Justru kebalikannya, kesalahan kita itu ditutup sama Allah gitu. Ditutup rapat-rapat sama Allah. Ya, tentu ini juga punya makna autokritik juga bagi kita, ya. Kadang-kadang kita itu sudah melihat orang salah, tidak cukup sampai di situ, kesalahannya diumbar, kesalahannya dipublikasikan. Bahkan di era media sosial yang luar biasa ini, kesalahan seseorang justru kemudian di framing sedemikian rupa, lalu kemudian dipublikasikan di media sosial. Ini yang luar biasa. Bisa kita bayangkan misalnya kalau dosa-dosa kita itu dipublikasikan sama Allah, ya pakai banner gitu misalnya, atau pakai apa ya, atau media sosial gitu. Itu apa yang akan terjadi gitu kira-kira? Wah,
Kemudian Allah menutup dosa-dosa kita, tidak dipublikasikan sama Allah. Karena apa? Kelak Allah yang akan langsung menghisab. Allah yang akan menghitung di hari yaumul hisab itu, tidak hari ini. Ya. Jadi sekali lagi yang ketiga ini, wala yudhiru lan ora nglahirake sapa wa alaihi ngatas kabeh adzamba ing dosa. Jadi Allah tidak mempublikasikan kesalahan atau dosa-dosa kita di ruang publik. Ya. Justru kita sendiri yang mempublikasikan kesalahan orang lain, itu dosa-dosa orang lain. Oke. Karena kita tahu bahwa siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah yang akan menutup aib kita. Nah, itu sebenarnya keterangan lebih jauh dari makalah ini ya. Betul, berarti kalau kita menutup aib saudara kita, Allah akan menutup aib kita. Ya, karena sejatinya Allah sendiri tidak mempublikasikan keburukan, kejelekan kita. Baik, kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, wala yu'aqibuhu lan ora nyiksa sapa Allah hu ing abad ajilan ing dalem mangsa iku. Maksudnya yang keempat ini, Allah tidak langsung menyiksa hambanya yang melakukan dosa atau mempunyai dosa pada ajilan, pada saat itu juga. Allah tidak. Ayat tegese fisaati ing dalem mongso al hadirati kang hadir. Jadi Allah tidak akan langsung nyiksa atau membalas kesalahan dosa kita atau dosa kita. Kita kadang-kadang melihat anak kita salah itu langsung dimarahi misalnya. Ya, ini pelajaran juga bagi orang tua, bagi kita. Langsung dimarahi macam-macam gitu. Tidak dibalas dengan senyum misalnya, kamu kenapa misalnya begitu, kenapa kamu nakal misalnya. Ya sebenarnya Allah melakukan itu. Ya konteksnya misalnya corona gitu misalnya. Kalau mau dikontekstualisasikan dengan corona, lo perlahan, tidak langsung kemudian. Ya, bahkan alhamdulillah Indonesia itu tidak lockdown kan begitu. Maksudnya ya masih diberikan kesempatan oleh Allah. Jadi wala yu'aqibuhu lan ora nyiksa sapa Allah ing abad ajilan ing dalem mangsa itu. Jadi tidak sekal langsung seperti umat masa lalu ya. Nanti setelah ini akan diteruskan atau kalau enggak besok ya. Habis ini akan ada cerita Nabi Adam, apa perbedaannya Nabi Adam dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kepanjangan dari makalah ini. Jadi kita bisa belajar dari umat-umat terdahulu misalnya. Dengan bedanya dengan umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu ketika melakukan salah misalnya, kita bisa belajar dari umatnya Nabi Musa misalnya. Jadi kalau hari Sabat, sahabat-sahabat bisa buka di Al-Baqarah 65 ya. Kalau hari Sabat itu atau kelak disebut dengan hari Sabtu, itu umat Nabi Musa alaihissalam itu harus ke masjid atau bahasanya harus ibadah. Tetapi kemudian ada sebagian umatnya Nabi Musa yang melakukan pelanggaran hari Sabtu itu, dia nyarikan ke laut gitu misalnya. Maka kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Qiradatan khosiin. Orang yang kemudian melanggar kalau hari Sabtu itu harus ibadah kok dia malah mencari ikan, dilalahnya. Ya, ini sunatullah. Ini ketentuan Allah. Kalau hari Sabtu itu ikannya banyak. Tetapi kalau selain hari Sabtu itu nggak ada ikan.
Ini godaannya umat Nabi Musa alaihissalam. Ya, hari Sabtu harus beribadah. Di laut hari Sabtu ikannya banyak, tapi selain hari Sabtu nggak ada ikan. Ini godaan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tetapi karena sebagian umatnya Nabi Musa itu tadi mencari ikan di hari Sabtu, nyelonong begitu, akhirnya kemudian Allah memberikan adab qiradatan khosyiin, menjadikan naudzubillah kera yang sangat hina gitu. Pulang-pulang, kemudian ikannya disimpan di pantai, di tepi laut. Kemudian ditanya sama temannya, kenapa kamu kok hari ini bawa ikan banyak? Padahal saya sudah mencari, kok nggak dapat. Oh, saya nyarinya hari Sabtu kemarin. Loh, Sabtu kan seharusnya kita ibadah, kenapa kamu nyari? Nah, kemudian singkat cerita, umatnya Nabi Musa yang melanggar ini kemudian kulitnya memerah, kemudian muncul banyak bulu di tubuhnya, dan kelak kemudian mereka meninggal dunia, langsung diadab menjadi kera yang sangat hina, qiradatan khosyiin. Naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Wala yu'aqibuhu. Allah itu tidak akan langsung menyiksa, ya, hu ing abad ajilan ing dalam mongso iku. Jadi tidak langsung sekal hari itu langsung ya contoh tadi umat Nabi Musa jadi kera, atau umatnya Nabi Nuh langsung dibalas dengan air bah, banjir misalnya. Ya, jadi ini sangat luar biasa keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan besok kita akan melanjutkan kisah Nabi Adam, ya, kepanjangan dari makalah ini. Saya kira itu. Ini Dede mau dikeloni, ini mau minta buku kayaknya. Semoga ada manfaatnya sahabat-sahabat, ya, walau qalilan, meskipun hanya sedikit, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Mari kita akhiri ngaji lockdown ini dengan doa akhirul majlis. Tapi sebelumnya saya sedikit simpulkan. Jadi yang pertama, sesungguhnya hamba Allah ketika melakukan dosa atau memiliki dosa, dia akan tetap diberikan nikmat oleh Allah 4 perkara atau 4 hal, bi'arba'i khisolin. Ya. Yang pertama adalah nikmat rizki. Ya. Kemudian yang kedua adalah nikmat sehat. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah tidak mempublikasikan dosa-dosa kita. Dan yang keempat, Allah tidak langsung memberikan siksa atau azab kepada kita. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.